nomor juga Mas notnya. Jadi jangan Berarti dikosongin. ininya, Berarti Anda ininya kasih mundur nomor, 4-nya di sini, heeh. ininya Itu dikasih nomor 4. juga, Bu. Iya, dikasih. Karena nanti buat ngitungin apa? Alur maju alur mundurnya kan jadi ada pengaruhnya. Tetap dikasih not. Kalau udah bikin notnya kalau ada di sini dummy, berarti ini 4 dulu, baru yang pojok yang itu 5. Iya, itu harusnya 5. Jadi mundur. Gitu ya. Iya, Bu. Ini tetap dihitung notnya. Nah, ini dikasih nama dummy 1 misalnya. Kamu dummy-nya cuma 1 apa lebih? 2, Bu. Nah, berarti kasih nama supaya nanti pas membuat apa jalur kritisnya mungkin saja bisa juga kan. Coba naik lagi, kita lanjutkan dulu. Nah, nanti yang tadi dikasih nomor note sama dikasih nama daminya ya, dami 1 misalnya. Ngasih Terus kita namanya Dami lanjut. di mana ya, Bu? Gimana? Ngasih nama Dami 1 di mana ya? Di Ya sini kayak atau nama A, B, C, D itu. di sini ya? Enggak, Belum. kayak penamaan kegiatan A ini loh. A, B, C, D. Oh iya, iya. Itu kan dami, Oh iya. koma, kan waktunya 0 kalau dami. Jadi tulis aja dami 1,0 gitu. Karena setiap dami itu ceritanya dia kan cuma tambahan aja. Semu ya, kegiatan semu. Oke, kita lanjutkan setelah sampai situ sudah betul ya. Coba penamaannya doang tadi. F pendahulunya E, G pendahulunya F, HIJ pendahulunya G. Coba turun lagi. E pendahulunya udah tadi ya, F pendahulunya E, G pendahulunya F, HIJ pendahulunya G. Ya betul, sampai ini betul. Sama-sama pendahulunya G. Terus K ya, K pendahulunya J, L pendahulunya H. Coba itu dulu. K pendahulunya J, K pendahulunya J betul, L pendahulunya H betul. Terus lagi ke atas tabel M pendahulunya I, N, O, P, K. Lagi ke bawah N pendahulunya I, mana N, N pendahulunya I-nya mana? N pendahulunya apa toh? Coba ulangin. N pendahulunya, oh iya, iya. N I, pendahulunya K, Bu. Yang sorry, M itu ya, iya. M. Oh iya, Ya. kita lihat lagi M pendahulunya I, betul, berarti N, O. N. A. Yang K tadi apa? 3 ya? NOP ya? Ya. Coba naik lagi. Oke. Coba naik lagi. NOP berarti benar ya. NOP ya betul. Terus Q pendahulunya LMNO. Coba. Ya. Q pendahulunya LMNO. Q mana Q? Ya, Ya, ini Bu. Q. Bu. Ini L L M betul N O. masuk MNO. Nah, ini tadi juga benar dikasih dummy. Karena kalau nggak dikasih dummy kan O sama M jadi double kan? Jadi masuk di dua not yang sama, double ada kegiatannya sehingga dikasih dummy. Nah, ini juga harus dikasih nomor Mas. Berarti misalnya ini 11 ini 12 ya, Bu. Iya, 12 nanti ini. ngurutinnya dari yang atas tadi aja. Iya, iya. Dari atas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nih di sini harusnya. Turun, ya kan? Iya. Coba nanti diurutin lagi. Itu nggak apa-apa kok, nggak harus takut salah. Soalnya itu cuma untuk penamaan supaya nggak sama setiap notnya. Tetapi harus ada namanya atau ada angkanya supaya nanti untuk kita ngitung alur maju, alur mundurnya itu. Kan nanti dia tetap pakai. Ini udah benar ya, sampai I sudah benar. Terus habis Q, Mas. Habis Q, R pendahulunya Q, S pendahulunya PR, T pendahulunya S. Coba. R pendahulunya Q, R pendahulunya Q, terus P pendahulu apa tuh? S pendahulunya P sama Q, terus T pendahulunya S. lah ini kok Q-nya nggak masuk ke sini? Coba S tadi pendahulunya apa? Bentar, Coba naik lagi. S pendahulunya P sama R. ya, S Coba. pendahulunya P sama R. P Ah, sama ya R. benar. Oke, ini Udah, udah benar. Udah pas, cuman dikasih nama daminya sama tadi. Coba diedit sekarang aja, Mas. Nomornya biar saya lihat, saya bantu. Ya, itu jadi 4. Ya, itu 5. 6 di situ. Oke, terus
Berarti ini sini dulu ya Bu ya, 12 ya. Ya manut, nggak apa-apa sembarang. Yang penting boleh kok, nggak harus ini. Yang penting itu antar not itu beda, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti ada 18 ya. Terus kalian kamu kasih nama daminya di situ. Dami 1 sama dami 2. Penamaannya sih sembarang ya, maksudnya cuma untuk membedakan itu adalah kegiatan dami. Yang di anak panah putus-putusnya kamu kasih nama sekalian. Di copy aja yang D-nya itu. Boleh. Kasih D1 misalnya, dami 1 atau terserah kamu lah simbolnya, pokoknya itu dami aja. Bentar, Bu. Kalau kita bicara proyek, bayangin aja ya, proyek yang pembuatan gedung itu kan, makanya kalau mungkin Anda lihat, kalau di kantor-kantor, itu kan mereka pasti ada rapat untuk proses penjadwalannya juga, itu jaringannya kan sangat besar, nah mereka biasanya sudah menggunakan bantuan aplikasi gitu ya, tapi mereka tetap menganalisis. Nah, kalau kita ini kan membuat manual, nanti kalau kita ini sudah bisa, Anda bisa pakai aplikasi gitu. Tapi aplikasinya itu ya nanti Anda lebih menganalisis apa penjadwalannya. Kalau ini kan betul-betul membuat dari awal sampai akhir ya prosesnya. Tapi kalau yang dipakai di perusahaan, namanya perusahaan apa sih yang suka bikin-bikin gedung itu? Itu, nah dia sudah menggunakan aplikasi yang ada, misalnya pakai Microsoft Project. Nah dia akan biasanya kan dipresentasiin nanti project kita akan berjalan dari kapan sampai kapan. Terus ini waktu kegiatannya, mulai kegiatan ini kan gitu. Kalau presentasi pertama untuk pembuatan project itu mereka akan mengajukan jadwal seperti itu. Nah itu dipakai di situ gitu, di sana ya. Terus nanti kalau ada kegiatan yang misalnya ada yang mundur atau yang maju, nah itu analisanya lagi nanti mereka juga akan menjelaskan. Kalau kita sudah mempelajari ini, ya ilmu analisisnya juga tinggi gitu. Oh, berarti kemarin ada kecelakaan, misalnya kecelakaan pada tahap apa, ternyata akhirnya membuat proyeknya jadi agak mundur nih di kegiatan ini. Nah, berarti nanti akan dijelaskan lagi kegiatannya yang ini apakah mempengaruhi nggak waktu proyeknya selesai. Kalau dia di jalur kritis akan mempengaruhi tentunya, kan harus tepat waktu. Tapi bisa saja kalau dia nggak di jalur kritis, karena masih ada waktu tenggang, berarti kalau molornya itu masih di bawah waktu tenggang, kan dia berarti nggak mempengaruhi. Nah, itu tugasnya nanti yang membuat si jadwal tadi itu di proyek-proyek yang gedung dan lain-lain itu. Nah, itu sangat kompleks ya, yang namanya pembuatan gedung itu kan nggak cuma 1-2 kegiatan atau puluhan, mungkin bisa sampai ratusan atau banyak sekali. Nah, mungkin nanti dia arahnya ke sana. Oke, sudah benar Mas ini sekarang. Jadi terus kamu sudah sampai selesai apa belum bikinnya? Udah, Bu. Karena sudah benar, seharusnya nggak mengganti ininya ya, jalurnya sudah pastinya harusnya sudah benar. Karena tadi saya nggak merubah kegiatannya, sudah benar. Nah, harusnya Mas, daminya tetap dimasukin juga nggak apa-apa di situ. Tapi ini nggak ditulis ya yang daminya. Ini yang dimasukin itunya Bu, kayak angkanya gitu Bu, dari misalnya dari A, B, C, A, B, C, E Iya, gitu. iya, oke. Jadi Boleh ini sih. jadi Ya, misalnya dari ini kan A, B, D, E gitu. iya, Nah, daminya kamu lewatin ya berarti ya. enggak dilewatin Bu. Maksudnya nggak ditulis di jalurnya tadi. Di sininya, maksudnya. Ya nggak ada tuh. Kalau yang dami ini kan D ya Bu. Coba dimasukin aja nggak apa-apa. A, B, D, kan kamu mau ke E toh. Nah itu kan ngelewatin dami. Harusnya A, daminya B. coba ditulis aja. Ini ya Bu ya. Jadi ditulis Yang misalnya bagian sini ya Bu. ya yang mana tuh nggak tahu. Iya, A, B, D, dami ditulis. Baru ikutin aja nggak apa-apa. Ikutin apa garis yang menghubungkan dari kegiatan A sampai T itu yang ngelewatin dami, ya daminya tulis aja nggak apa-apa. Ya, Bu, ya. Karena memang dia dibantu sama dami. Ini sih buat nanti, buat analisa nanti. Iya, tulis aja. Biar enggak ganggu pelajaran Bu nanti aja. Oh, nggak apa-apa Mas. Justru biar semuanya yang lain tahu. Biar ini kan saya mau benerin nih, supaya punyamu jadi bener, nanti teman-teman yang lain bisa melihat gitu maksudnya. Terus, ada lagi nggak yang lewat dummy nggak ditulis? Ini semua berarti Bu, yang ini semua sama yang bagian ini nanti nih, yang bagian ini ditambah
dummy. Iya, Saya itu tahu yang itu semua nanti ini kan ya ada semua O-nya. ya daminya. Ya, Oke, tapi jalur kritisnya tetap sama, tidak akan berubah kan karena waktu dami itu nol ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ditulis sebenarnya nggak apa-apa. Hanya nanti untuk ngecek jalurnya itu lewatnya yang mana itu loh. Kan banyak. berarti yang mana? Yang itu ya A B C E F G H G J K O itu nggak lewat dami ya? Ini O, ada O. Pokoknya ada lo dummy. O Oh, coba bagian yang jalur kritisnya aja ditambahin daminya. ini, Bu. Nah, itu nanti jalur yang kita pakai, yang jadikan acuan untuk proyeknya nanti itu adalah jalur kritisnya itu. Oke, udah 108 ya. Oke, terus dapat ininya sudah sama, alur maju, alur mundurnya. Udah. Nah, itu Mas, kan Cuman ini daminya tuh, dia. ya Ya, itu nggak apa-apa, nanti ditambahin lagi ya. 15, oke. Dapat 108 pas, yang di bawah. iya, Bu. 108. 108, oke. Terus, analisis waktunya, 108 ya. Yang jalur kritisnya apa tuh? A, B, C, udah sama. Yang Jalur nggak punya waktu tenggang udah sama dengan jalur kritis. yang nggak punya waktu tendang ini, Bu. Tendang. Coba tadi jalur kritisnya kamu copy, kamu taruh di bawah tabel situ Mas, biar saya cek. Jalur kritisnya kamu copy, oke itu sampai T-nya. Ya udah, itu copy, taruh di bawah tabel tadi. Kalau benar harusnya yang nggak yang apa jalur kritis itu dia waktu tenggangnya 0 atau di atas boleh tuh. Nggak cukup ya. Ya di situ aja. Oke, berarti kan yang waktu tenggangnya 0 Mas, A, B, C betul, D enggak, E, F, G betul, H, I enggak, J, K, L, M, N, O betul, O, P enggak, Q, R, S, T ya, betul ya. Jadi kan kalau di sini bisa kita lihat nih waktu tenggangnya itu 0 karena kalau yang dia lewat jalur kritis, dia kan harus tepat waktu. Itu kita jadikan kunci. Kalau kita nanti ngerjain proyeknya dan kita sudah sesuai gitu, maka jangan sampai jalur kritisnya itu molor. Kalau jalur kritisnya molor, berarti nanti lama proyeknya juga jadi ikut molor. Ya, sehingga udah benar di sini saya rasa udah sesuai yang waktu tenggangnya 0 itu semua yang jalur kritis. Nah, justru yang tidak 0 itu yang tidak kritis itu harus tidak 0. Jadi bisa dilihat di situ. Oke, terus habis itu Anda buat dari berapa? Tanggal berapa? Dari tanggal 1 Maret Sampai selesai tanggal? sampai selesai tanggal berapa itu? 16 Juni, Bu. Tapi kan di bulan apa tuh? Oh, Di bulan pakai Maret. tanggal ini. Iya, saya pakai tanggal itu. Nggak apa-apa. Ada Bulan tanggal April. ini, merah. Enggak, bulan Aprilnya cuma 30 hari. Oh iya. Terus kalau kamu hitung benar 108 hari? Iya, Di 108 kalender, hari. pakai kalender aja kan? Iya, Bu. Udah pas 108 hari. Iya, Oke. 108 hari. Udah pas ya. Nah, ya, kesimpulannya apa itu, Mas? Dari soal di atas, dengan metode penjadwalan pembuatan rumah dapat. Ya. Itu sudah benar ya? Rumah dibuat tanpa ada hari libur. Gitu. Ada kendala tertentu. Pembuatan rumah dimulai dari 1 Maret 2021, maka akan selesai pada 16 Juni 2021. Karena bulan April hanya 30 hari, serta bulan Maret dan Mei terdapat 31 hari. Jika terdapat kendala pada proses pekerjaan, maka pembuatan rumah akan mundur dari jadwal sesuai beberapa hari kendala. Oke. Ini sudah benar, tinggal nanti kita sudah install Microsoft Project atau pakai aplikasi lain? Belum diinstal itu. Saya sebenarnya mau menjelaskan ini dulu sih sampai tuntas gitu ya. Ini kebetulan Mas Roni benar, tapi saya nggak tahu kelompok lain nih sudah sama atau belum, apa masih ada yang kesalahan atau belum. Nah, coba sekarang hari ini saja mungkin kita selesaikan yang ini ya untuk yang penjadwalan sampai benar-benar betul gitu pengerjaannya. Tapi kan saya berkelompok, jadi saya ngeliat setiap kerjaan kelompoknya. Nah, yang punya Mas Roni kan sudah benar tuh. Coba sekarang Mas Roni, Anda sama kelompoknya, nggak bisa ya, jauh ya. Kalian kerjanya gimana kalau kelompok jauh-jauhan? Pakai Zoom atau gimana? Saya
meeting atau lewat Zoom itu Oh, kelompok. Saya mau menunjukkan ininya, aplikasinya. Ada yang sudah punya belum? Ada yang sudah install belum? Ada, Bu. Oh, ada. Ada. Coba sekarang, oke, Mas Roni, terima kasih. Nanti diperhatikan lagi. Sekarang coba Mbak Noviana, punya Mbak Noviana, mau ditunjukkan? Word-nya atau project-nya, Bu? Yang Word-nya dulu. Saya cek dulu. Ini kita lanjutkan dulu penjadwalannya hari ini sampai aplikasinya. Ini menarik loh. Nanti kalau Anda ini udah benar, coba nanti kita mainkan aplikasinya. Terus Anda bisa menganalisis pakai aplikasi. Ini tentang apa, Mbak? Pembuatan jembatan. Pembuatan jembatan, pembangunan jembatan, boleh. Ya, pembangunan jembatan. Kita lihat ya, dari awal dulu. Pembuatan desain A, pendahulunya 0, BC pendahulunya A. Oke. Coba kelihatan di diagramnya. A pendahulunya nggak ada, BC pendahulunya A, DE, DB, EC. Coba di atas lagi. DB, EC, betul. F pendahulunya D sama E. Lihat lagi. Betul. Terus ke atas lagi. G pendahulunya F, betul. H pendahulunya G, I pendahulunya H, J pendahulunya I, K pendahulunya J, L pendahulunya K, M pendahulunya L. Sampai M itu berurutan ya. Coba terus ke bawah. F, G, H, I, J, K, L, M. Oke, berurutan, betul. Terus habis M, naik lagi. N pendahulunya M, O juga pendahulunya M, P pendahulunya N, Q pendahulunya N. Coba turun lagi. Apa tadi? O sama N pendahulunya M ya? Benar ya? Iya, Bu. O sama N pendahulunya M. Coba naik lagi. O sama N pendahulunya M, betul. P pendahulunya N, Q pendahulunya O. Coba turun. Oke, betul. Terus bawah, atas lagi. R sekarang. Betul. Ya. Ini nggak ada daminya ya, Mbak Novia? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil dilihat ya. Oh, kita jangan ini kadang bikin, ya nggak apa-apa sih. Ini kan karena saya minta juga Anda nyari sendiri. Tapi kalau nanti kita dapatnya benar-benar studi kasus yang ada di lapangan, ya kita harus ngikutin yang ada di lapangan. Berarti pembuatan diagramnya juga harus ngikutin ya. Entah itu ada daminya atau tidak ya. Sesuai kegiatan yang di sana gitu ya. Yang pendahulunya apa. Kebetulan ini nggak ada. Oke, terus jalur kritisnya Mbak. Sudah benar jalurnya? 60 ya? Ya. 60, terus oke, terus diagram ininya. Sudah sesuai 60? Sudah. Oke, betul. Terus jalur referensinya, akurasinya. Jalur kritisnya selain ini ya? Tadi apa jalur kritisnya? Sama, udah sama belum? Udah, Bu. Ini yang B sama D sama N sama P yang ada tenggangnya. Yang nggak kritis. Cuma 4 ya, yang lainnya kritis ya. Oke. Terus bawah lagi. Ya, ini manual. Waktunya 60 hari, udah sesuai? Sudah. 11 November. Nah, sekarang coba kita buka ininya, Mbak. Coba teman-teman lihat ya, yang masih belum punya Microsoft Project. Sekarang buka aplikasinya, Mbak. Coba diperhatikan teman-teman yang lain. Tapi ini saya syaratnya, diagramnya harus benar dulu. Makanya saya sebenarnya mau ngecek semua diagramnya kalian. Karena kalau diagramnya salah, pakai nanti jadinya sama Microsoft Project juga salah ya. Dan itu jadi analisisnya jadi bingung nanti. Coba. Ini gratis apa Mbak? Trial. Saya downloadnya dari link YouTube, Bu, tapi nggak ada lisensi gitu. Berarti gratis. Ya. Oke, nah coba ini dilihat. Nanti tampilan utamanya seperti ini. Terus Anda akan disuruh mengisi ya, Mbak ya? Ya, buat tanggal dulu. Kalender. Coba kamu bisa nggak, Mbak, mendemokan dari depan? Dari step awal, Bu. Iya.
Tapi nanti selebihnya di copy paste aja, maksudnya Oh ya. di apa? Di langkah-langkahnya gitu biar temennya tahu. Nah, ini tampilan awalnya nih, kita masuk yang mana? Task ya? Ya, nah teman-teman tolong dilihat nanti supaya Anda, ini saya mau kasih semuanya nanti, semua kelompok harus bikin juga. Nah, di situ ada kolom pertama, task mode, task name, duration, start, finish, sama predecessor. Nah, predecessor itu sebenarnya kata lain dari kegiatan pendahulu. Ya, coba Mbak dikopiin aja nggak apa-apa. Oke, dikopiin juga boleh yang itu. Durasinya boleh dikopiin juga. Oke, start finish-nya diisi harusnya. Ini dari sini, project information ini start date-nya di tanggal berapa gitu. Tadi kan kamu 11 November. Ya. Ya, coba dimasukin. Gini. 11 November. Oke. Buat tanggalnya di sini change work time. Ini terus diketik new calendar. Ini dinamain aja. Oke. Yang exception ini biasanya buat hari-hari besar, biasanya kalau libur hari besar kayak tanggal merah gitu di hari Senin atau Selasa itu bisa ditulis di sini. Oke. Terus di work week ini bisa buat ngatur hari kerjanya gitu, Bu. Jadi kalau misalnya cuma 6 hari kerja gitu, ini Saturday-nya bisa ditulis 8, misalnya dari jam 8 sampai jam 12 sama jam 1 sampai jam 5 gitu. Terus di oke. Ini buat ngatur jam kerjanya gitu. Lalu oke. Terus di project information tadi, kalender yang standar ini diganti ke yang kalender yang udah dibuat. Oke. Lalu diisi predecessor-nya. Ya, predecessor-nya di copy aja. Dia otomatis mengisi. Ya, itu berakhirnya tadi di 6 Januari 2021 ya? 19 Januari 2021. Ya. Yang punyamu tadi yang manual juga segitu? Tadi yang manual tanggal 9. Coba yang manual tadi berapa? Coba lihat. Sebentar. Ya, sama ya, 19 Januari 2021. Berarti di sistemnya si aplikasi Microsoft Project itu bisa disesuaikan. Kalau ini kebetulan Mbak Noviana nggak pakai hari libur ya? Saya hari liburnya hari Minggu, jadi 6 hari kerja. Pakai hari libur. Berarti yang di manual juga tadi disesuaikan pakai hari libur? Ya, sudah. Oke. Ini Bu, yang ada beberapa nambahan juga. Ya, nggak apa-apa.
kan sebenarnya kan prinsipnya memang kalau kita ngatur jadwal kan disesuaikan dengan apa yang ada di sana. Kalau memang minggu libur ya nanti ya diharuskan libur, kalau tanggal merah libur ya harus libur. Ya tapi tinggal kalau kita manual kan ya tinggal ditambahin aja kan harinya gitu, karena nggak dihitung berarti algoritmanya kan gitu. Kalau yang Microsoft Project tadi coba lihat lagi. Jadi ini sudah sama persis ya, yang kamu jadwal manual tadi dengan yang ada di sini. Sudah, Udah Bu. dicek, udah sama persis. Sudah. Terus itu di situ simbol predecesornya pakainya angka ya, bukan huruf ya. Kalau kita kan Ya. kegiatannya kan pakainya huruf. Nah, kalau ini lihat yang predesesornya itu berarti yang mana? Pendahulunya 1 itu berarti yang mana? Ini pendahulunya apa gitu, Bu? Ya, itu kan 1 ditulisnya. Berarti 1 Ya, itu bisa yang pembuatan desain kan? Ya, Itu sudah bisa otomatis jadi 2 ya. kali. Terus di predecessor ini kan, Mm-mm. kalau misalnya mau dari test name-nya, ini tinggal diganti, Bu. Jadi kegiatan sebelumnya apa gitu. Ya, oke. Di situ juga bisa. Ya, langsung ditulis di sini 1, 2 gitu bisa. Langsung otomatis. Berarti ini apa namanya, penamaannya ini cuman biar temennya nggak bingung. Kalau kita kan pakai penamaannya huruf kan kegiatannya, tapi kalau di Microsoft Project ini dia sudah otomatis pakai angka itu ya, yang paling kiri itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Yang paling kiri, ya Iya. itu kan, berarti nama kegiatannya itu kan. Ya, Bu. Kalau kita kan huruf A, B, C, D gitu kan. Nah ini Ya, kan pakainya angka, makanya nanti yang di predecessor yang ditulis juga angkanya itu kan. Iya, Bu. Iya. Terus kalau dia 2 pakai koma itu ya, 4,5 itu ya. Iya, pakai koma. Kalau pakai titik nggak bisa? Atau titik 2? Harus koma penulisannya. Koma. Kadang nanti kalau beda ini, saya dulu pernah menemukan beda tahunnya, Microsoft Project-nya tuh kayak keluarannya lama atau baru, itu kadang beda. Nanti kalau nggak bisa pakai koma, coba nanti pakai titik 2. Ya. Tapi kalau yang punyanya Mbak Novi ini kayaknya pakainya koma. Nah, kalau nanti 3 berarti kan 3 ya komanya ya. Itu ya bedanya. Nah, ini sudah langsung ketemu schedule-nya seperti yang kita kerjain secara manual. Terus yang sebelah kanan ini apa Mbak? Yang ada grafiknya itu? Yang ini, yang merah itu critical. Bisa di zoom out nggak biar kelihatan semua? Dikecilin gitu Mbak. Kayaknya bisa tuh yang bawah. Bawahnya bisa dikecilin. Nah, itu. Biar kelihatan dari atas, dari A sampai T. Nah, kelihatan semua gitu. Tuh. Naik, ini nggak bisa di ini sampai atas ya. Oke, sampai situ aja mungkin nggak apa-apa. Kalau yang merah gimana? Yang merah sama yang biru? Yang merah ini merupakan jalur kritis. Nah, yang biru ini yang bukan jalur kritis. Oke. Kalau itu bisa dilihat juga ya, kalau yang merah itu dia seperti anak tangga. Itu kan ya gambarnya. Jadi dari kalau kita ngelihat hubungannya yang birunya diabaikan, yang merah itu kan kayak anak tangga tuh. Dari atas terus loncat ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, dia langsung kayak anak tangga, nggak ada apa ketambahan. Tapi kalau yang biru Anda lihat tuh dia kan nggak anak tangga, tapi dia ada ketambahan ya, ada kelebihannya gitu. Nah itu kan masa tenggangnya itu maksudnya. Kalau yang biru itu kan ada masa tenggangnya. Kalau dari analisis secara grafik itu seperti itu. Jadi yang merah itu dia habis A selesai langsung anak tangga gitu, nggak ada tambahan waktu tenggang, harus dikerjakan kegiatan selanjutnya. Nah di situ juga dilihat grafiknya dari atas. Tadi kan mulainya tanggal berapa? 11. Itu kan ada tuh tanggalannya di atas, diperbesar coba biar kelihatan tanggal 11-nya. Jadi bisa dibaca juga selain dari tabel apa tanggal tadi, bisa juga dilihat dari gambar ini. Namanya ini Gantt chart ya. Gantt chart. Itu nggak bisa diperbesar ya Mbak di 11-nya. Di zoom lagi tadi kayaknya yang di bawah itu. Bisa nggak? Ya, terus dinaikin. Nah, itu kan pas di situ di tanggal 11. Jadi bisa dibaca dari sini juga. Terus berakhir yang paling terakhir T-nya di bawah itu di tanggal 19 Januari ya tadi harusnya. 19 Januari. Oke.
17-nya di situ ya, 18-nya Monday, Tuesday-nya yang 19. Nah ya, jadi dilihat dari Sunday-nya tanggal 17, terus Monday, Tuesday-nya kan 18, 19. Nah, itu di situ bisa kita cek teman-teman, kalau misalnya kalian sudah paham tentang algoritmanya si CPM ini, ternyata si Microsoft Project ini dia mengimplementasikan algoritma itu ke dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini yang biasanya banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan untuk membuat schedule project-project besar gitu ya. Yang biasanya paling populer sih ya Microsoft Project ini, karena dia sudah sangat lengkap, termasuk ada bagaimana kalau misalnya di sini kamu udah belajar belum Mbak, kalau misalnya kegiatannya ya, kalau kegiatannya bertambah itu banyak sekali sih ya menu-menunya ya, bisa diperdalam lagi sendiri gitu. Nanti kalau misalnya pengen gitu ya membuat sebuah proyek, Anda bisa perdalam sendiri, kan banyak sekali menu-menunya di situ yang mungkin untuk memodifikasi jadwalnya ini. Terus ada sih sebenarnya untuk pembuatan diagramnya ya, udah ketemu belum? Yang diagram jaringan yang kayak kita bikin? Belum, Bu. Ada di situ. Nah, ini kan diagram hasil namanya Gantt. Kalau yang diagram yang kita bikin pakai not-not itu ada juga. Nah, nanti bisa kamu cari sendiri, kan cuma pakai ya, tinggal dikutak-kutik lah gitu. Bisa. Terus untuk mengatur hari libur, bisa juga ya. Tadi sudah ya, untuk mengatur hari libur, kalau mau dikasih tanggal merah, hari libur, terus Sabtu Minggu dibikin hari libur, ya di situ ya. Itu juga bisa sesuaikan sama kegiatan yang ada di perusahaannya. Nah, ini adalah aplikasi untuk penjadwalan yang memang menggunakan implementasi CPM yang kita pelajari kemarin. Jadi ya mereka juga harus bisa memahami algoritmanya dulu ya, baru bisa bikin aplikasi ini kan. Dan ternyata sangat bermanfaat juga untuk penjadwalan-penjadwalan yang dipakai di perusahaan-perusahaan ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dulu mungkin dari yang lain, nanti teman-teman yang lain sudah banyak yang sampai sini belum? Atau belum sampai semua? Belum sampai penjadwalan, baru sampai pembuatan jadwal manual, atau bahkan mungkin ada yang masih bingung. Kalau ada yang masih bingung, coba di-share screen biar saya benarkan. Biar saya benarkan sekalian. Kalau yang masih bingung, teman-teman yang kelompok lain. Kayaknya kemarin ada yang japri saya tuh. Siapa kemarin? Mbak siapa ya? Udah ketemu belum? Kelas ini apa bukan ya? Atau kelas yang satunya? Safira. Oh, kelas C ya, Safira. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, coba saya minta hari ini, kita selesaikan aja penjadwalannya. Masing-masing tolong bikin Microsoft Project-nya seperti punya Mbak Novia tadi, kalau yang sudah jadi. Terus nanti harus sama hasilnya, antara output dari yang manual sama dengan yang di aplikasi Microsoft Project. Tadi download-nya bisa dibantu ya Mbak Novia? Iya Bu, tapi punya saya 2016. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kan yang penting bisa dipakai. Itu sama saja, cuma kan kalau aplikasi itu ya kadang ada update-update. Yang bisa dipakai saja selama itu bisa, nggak apa-apa. Coba saling berdiskusi. Hari ini dikumpulkan ya, yang sudah. Ini saya yakin banyak yang belum selesai, tapi nggak pada mau ngaku sih. Ya Bu, maaf Bu, kelompok saya boleh share screen nggak Bu? Oh iya, boleh, silakan. Biar kita cek juga. Ya, ini kegiatannya pembuatan mobil. Oke. Kita langsung ya ke ininya, diagramnya. Berarti yang A pendahulunya nggak ada, B pendahulunya A. Sebentar, saya cek dulu yang berurutan A, B, C, D, E, sampai F ini berurutan. Coba. Oke, ke gambar sekarang. Ke gambar diagramnya. A, B, C. Kecil banget ya, Mbak. Di zoom sedikit. Nggak kelihatan saya hurufnya. Di zoom dikit, di zoom.
Di bawah itu, di bawah pojok kanan itu zoomnya, ya, agak biar kelihatan. A, B, C, D. Oke, D pendahulunya C. Sekarang coba lihat, E pendahulunya apa sama G? E sama F. Oke, E, F. Oke. G pendahulunya D kayaknya udah bener. H pendahulunya F, I pendahulunya G. Coba turun lagi. H pendahulunya F, I pendahulunya G. Sudah benar. Terus naik lagi. J pendahulunya apa? J pendahulunya HI, K pendahulunya J, L pendahulunya K, M pendahulunya L. KJ, KJ, LK. Ayo turun lagi. K pendahulunya J. Oke, di atas. K pendahulunya J. L pendahulunya K. Oke. Terus M pendahulunya L. Ya, naik lagi, Mbak. Naik lagi. M pendahulunya L, betul. N pendahulunya K. Turun lagi. Turun lagi. N pendahulunya K. Oke. O pendahulunya M sama N. Oke. Terus P, Mbak. P pendahulunya apa? P pendahulunya O, betul. Q pendahulunya P. Turun lagi. Turun lagi. Q pendahulunya P. Betul. Terus terakhir apa tuh? S sama T. Pendahulunya apa? S pendahulunya Q sama R. T pendahulunya S. R pendahulunya apa R? R pendahulunya apa tadi? P. Oh ya. Coba turun. R pendahulunya. Nah, itu. Oh iya, betul. R pendahulunya. Oke, sudah benar itu diagramnya. Cuma ada 2 jalur ya? Ya, Bu. Bukannya 4? Kok cuma 2? Iya, kalau beda jalur sudah jadi 1 jalur. Kan yang pertama naik ke atas, terus ke segitiga atas, terus naik ke atas, terus lurus. Terus bisa ke segi atas, sudah 2. Terus naik ke atas, terus ini banyak loh, Mas, Mbak, bukan cuma 2. Ayo coba. Yang pertama kan naik ke atas semua kan? 1. Terus yang kedua naik ke atas lewat bawah kan sudah 2. Terus naik ke atas, naik ke bawah, naik ke atas sudah 3. Nah, itu udah berapa? Oke, dikasih warna boleh. Itu 1. Terus yang kedua, coba kasih warna lain. Banyak nih. Iya, kan udah beda jalur itu. Bukan cuma atas bawah, tapi yang atas sendiri aja, yang pakai ke atas pertama aja itu saya lihat udah 1, terus 2, 3, 4. Udah 4, Mas, yang atas. Yang bawah juga berarti 8 kayaknya ini jalurmu. Ya, coba ditulis aja, Mas. Yang pertama kan saya nggak kelihatan nih, hurufnya kecil banget. Di zoom lagi coba. Ya, turunin. Nah, tulisannya tadi mana? Tulisannya jangan dibuang. Turunin dikit yang ada tulisannya. Nah, itu gitu aja. Yang pertama kan A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, O, P, Q, S, T, kan? Itu yang jadi jalur kritis kalian, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, G, R. Kan beda jalurnya. Yang satunya lewat R, Q, yang satunya lewat R. Gitu? R, S, T. Itu kan sudah 2. Nah, yang ketiga masih lewat atas. A, B, C, D, E, F, H, J, K. Nah, sekarang tadi kan lewat atas udah 2 nih. Sekarang yang lewat bawah. J, K, N, O, terus naik lagi. O,
PQST itu kan sudah 3, gitu. Terus lagi satu lagi yang lewat bawah-bawah, K, R, A, B, C, D, E, F, H, J, K, R, O, ini apa sih, N, sorry, K, N, O, R, S, T. Nah, jadi yang lewat jalur atas yang pertama aja udah 4, Mas. Terus lewat jalur yang bawah kedua, lewat bawah yang pertama, itu kan juga nanti 4. Yang pertama naik semua, yang kedua nanti naik turun, yang ketiga nanti turun naik, yang keempat nanti naik turun-turun. Jadi totalnya 8 jalur ini. Iya, Bu. Ya, jadi nanti bisa saja bisa ada yang lebih dari 60, kan kita soalnya belum hitung semua kan, baru 2 kemungkinan loh. Kalau ada yang lebih dari 60, berarti nanti ada yang salah di sini jalur kritisnya. Coba sekarang dicek lagi, coba kelompoknya Mas, ini siapa? Nanti silahkan dijadikan 8 jalur. Habis itu kalau memang nanti jalur kritisnya tetap yang 60, dia nggak akan merubah apapun. Tapi kalau nanti jalur kritisnya ada yang ketemu lebih dari 60, berarti yang bagian perhitungan bawahnya pasti akan berubah. Ya kan? Iya. Yang di jalur selanjutnya udah dihitung yang apa? Alur maju, alur mundur. Udah, Bu. Berapa? Dapatnya 60 juga? Coba lihat. Bawahin. Nah. Kecil banget deh. Coba di zoom. Dapatnya itu 59, Bu. Cuma kita salah ketik, yang kemarin itu salah hitung. Harusnya 60 yang diketik. Enggak, Bu. Yang tadi penjumlahannya itu hasilnya 59, Bu. 59. Oh, gitu. 60, Bu. Oh, gitu. Coba aja nanti mudah-mudahan sih tetap 59 itu ya. Cuman nggak merubah mudah-mudahan. Tapi coba nanti di list lagi yang 8 jalur itu tetap dihitung aja. Kalau memang nanti jalur kritisnya tetap 59, ininya nggak berubah. Kan dia tetap ketemunya 59 kan? Iya, Bu. Kecuali kalau lebih besar, nah berarti yang tadi itu ada yang lebih panjang jalur kritisnya gitu. Kalau udah pas 59 ya benar 59 sih harusnya gitu, jalur kritisnya. Ya udah coba nanti ditambahkan ya di situ ya. Terus berarti kalau gimana? Ya, kalau sudah nanti seperti punya Mbak Novia tadi dimintakan linknya aja ya, dikirim aja Mbak di grup link untuk install Microsoft Project-nya. Coba nanti didiskusikan sama kelompoknya. Silahkan, nggak apa-apa, nggak lewat Zoom juga boleh, atau Anda bikin ini sendiri. Cepat kok itu, kalau sudah ini cari jalan. Itu kan coba diminta Mbak Novia untuk, tadi kan sudah ya di demoin ya, coba nanti sebentar ketemunya sama nggak nanti hasilnya. Ya, silahkan Mas, kelompok 7 diperbaiki lagi. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Yuk. Oke, ada lagi kelompok lain? Yang masih bingung dan ragu jawabannya? Kalau nanti mau dipresentasiin jadi makalah ya nggak apa-apa pakai yang ini, tapi jangan semuanya ya, kan sudah dibagi-bagi tuh kemarin temanya. Yang ini diperbaiki dulu baru dimasukkan ke aplikasi Microsoft Project. Mungkin kalau tidak ada, sebenarnya dengan Microsoft Project pun nanti kalian akan tahu jawabannya yang benar sama yang salah. Soalnya kalau pakai Microsoft Project kan sudah pasti ketemu tuh hasilnya. Kalau sudah pakai Microsoft Project, berarti Anda kan tinggal inputkan seperti Mbak Novia tadi. Terus Anda inputkan waktunya, Anda inputkan predecesornya, terus Anda pilih mau dimulainya kapan, tanggalannya di situ kan tinggal diklik aja, nanti otomatis dia akan otomatis, karena Microsoft Project-nya sudah otomatis kan langsung ketemu hasilnya. Tetapi Anda tinggal setting aja mau pakai hari libur atau enggak di dalam project-nya kalian. Nah, kalau misalnya enggak, ya sudah, berarti tidak ada hari libur ya. Nah, kalau tidak ada, nanti dengan manualnya tuh udah sama belum hasil jawaban yang kemarin kalian kerjain.
Kalau sama berarti udah benar jawabannya kalian, ya kan? Tapi kalau ada yang beda dengan tadi waktu liburnya sudah disetting sama sesuai, masih beda juga, berarti nanti yang manualnya ini ada yang harus diperbaiki gitu. Karena nggak mungkin Microsoft Project-nya yang salah kan, karena dia sudah benar. Nah nanti gitu analisanya. Kalau nanti sudah betul, dikumpulkan lagi, tapi nanti saya lihat lagi. Coba kalau saya tunggu, kalau masih ada yang kebingungan, silahkan nanti ditanyakan. Kalau misalnya masih salah, nanti kita cek mana yang sebagian salahnya itu sebelah mana gitu. Mungkin pada saat penggambaran diagramnya atau pas menghitung waktunya ada yang kepleset sedikit, akhirnya jadi nggak sama dengan Microsoft Project-nya. Coba ya, dikerjain ya sekarang. Kalian gimana? Bisa nggak ngerjain sama-sama dengan kelompoknya sekarang? Bisa kan? Bikin apa? Pakai Zoom lain atau gimana? Kayak kemarin ngerjain. Room aja, Bu. Ya? Di breakout room. Oh, di breakout. Berapa ya? Kira-kira? Ada berapa room ya? Ada berapa ininya? Ada berapa kelompok? Kelompoknya? 10? 10? 10. 10. Iya, 10. 10. Saya ini baru pertama nih breakout. Coba. Oke. Terus ini saya yang harus milih ini.